berdoa dulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Ya. Saya perhatikan di sini ada 3 bangku yang kosong. Siapa yang hari ini tidak hadir? Ya, Syakila. Kemudian ada Fiano, yang satunya? Syakila kenapa, ada yang tahu? Apa Satya itu juga? Mudah-mudahan teman-teman kalian yang tanpa keterangan ini diberi kesehatan agar di pembelajaran atau di hari berikutnya mereka bisa hadir bersama kita belajar bareng-bareng di sini. Kemudian sebelum kita melanjutkan pelajaran yang akan datang, kalian masih ingat kemarin kita sudah pelajari apa saja? Kita sudah mengenal puisi, mengenal istilah-istilah dalam puisi, kemudian bisa membandingkan puisi, diamond dan juga prismatis. Kemudian kita juga bisa mengambil pesan yang ada di dalam puisi. Dan terakhir kita sudah mempelajari tentang konsep majas dalam puisi. Siapa yang di sini tahu 5 majas yang ada di dalam puisi itu apa saja? Silakan tunjuk jari. Ada yang berani tunjuk jari, saya tunjuk saja ya. Silakan Natasha. Yang pertama, metafora. Kemudian simil. Yang ketiga, repetisi, hiperbola, dan personifikasi. Ya, betul sekali Natasha. Kemudian kita lihat hari ini kita akan melanjutkan membahas tentang majas. Tapi hari ini kita akan berdiskusi kelompok untuk membandingkan majas-majas yang ada di dalam puisi. Nanti saya akan memberikan lembar kerja yang isinya adalah beberapa baris dan lari di dalam puisi. Kemudian tugas kalian bersama kelompok kalian adalah mengidentifikasi lari-lari baris tersebut masuk ke dalam majas apa. Seperti itu. Bisa ya? Nah, kemudian saya harapkan nanti kalian semua di dalam kelompok semuanya berperan aktif. Jadi nanti Ibu akan membagi kelompok ini ke dalam 8 kelompok dan kemudian masing-masing kelompok nanti membagi peran masing-masing. Jadi ada satu yang menjadi ketua dan ketua tersebut nanti membagi tugas kepada teman-teman yang lain. Itu ya. Ya, sekarang kita bentuk kelompok dulu. Kita hitung dari garis paling kiri ya, garis paling kiri kalian. Nanti berhitung 1 sampai 7 karena ada 3 anak yang sudah masuk. Berarti nanti ada 7 kelompok yang kalian beri nama menggunakan nama-nama penyair terkenal yang ada di Indonesia. Silakan berhitung. 7, 1. Setelah 7 kembali lagi 1, 2, 3. Ya, semuanya sekarang sudah mendapatkan nomor masing-masing. Semuanya harus diingat. Setelah ini kalian berkelompok sesuai dengan nomor yang kalian dapatkan. Sudah siap? Ya, sudah. Action. Ya, sekarang kalian sudah berkelompok sesuai dengan kelompok masing-masing sesuai dengan hitungan tadi ya. Ada yang mendapatkan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, 6, dan angka 7. Kemudian setelah ini Zupa akan membagikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Ya.
Siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Silakan tunjuk jari. Ya, ternyata semuanya tunjuk jari. Ya, Bapak akan tunjuk dua saja ya. Dua kelompok yang nantinya akan presentasi, yaitu kelompoknya kelompok Khairil Anwar dan juga kelompok dari Sanusi Pani. Oke, yang pertama yang akan presentasi adalah kelompok Khairil Anwar. Kita persilakan kepada kedua kelompok untuk mempresentasikan hasil dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat siang. Perkenalkan, saya Natasha Sasnagawi sebagai perwakilan dari kelompok Khairil Anwar akan mempresentasikan hasil analisis kami untuk membandingkan majas personifikasi, simil, hiperbola, repetisi, dan metafora. Berikut adalah hasil kerja kelompok Khairil Anwar yang akan saya presentasikan. Pertama, metafora. Majas metafora merupakan suatu majas yang membandingkan secara tersirat. Nah, pada contoh pertama, kau adalah oase di tengah padang pasir hidupku. Kata oase di sini sebagai kata lukisan atau pembanding yang bukan merupakan makna sebenarnya. Nah, pada contoh kedua juga terdapat kata harta karun yang menjadi kata lukisan dengan kalimat anak adalah harta karun bagi kedua orang tuanya. Oke, Natasha, cukup. Silakan ditutup dulu. Sekian presentasi dari saya untuk mewakili kelompok Khairil Anwar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu kelompok Khairil Anwar. Coba sekali kita suarakan oleh Natasha ya sebagai kelompok dari kelompok Khairil Anwar. Kemudian kelompok siapa? Coba yang mau menambah. Jadi Natasha mengatakan bahwasanya ada dua lari yang di situ mewakili majas metafora. Yang pertama, kau adalah oase di tengah padang pasir. Yang kedua adalah anak adalah harta karun bagi orang tuanya. Ada yang jawabannya berbeda? Bagaimana kelompok Sanusi Pani? Sama ya. Ternyata semuanya sudah bisa membedakan majas metafora dengan majas yang lainnya. Ya, setelah ini kita lanjutkan untuk majas ini yang akan dipresentasikan oleh kelompok Sanusi Pani. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakilkan kelompok Sanusi Pani yang mempresentasikan hasil pekerjaan yang telah kami buat. Kita membandingkan metafora, video, repetisi, personifikasi, dan hiperbola. Contoh majas simil selanjutnya adalah bimbingmu bagai pelukis, menggambarkan simil seperti lukisan matahari terbenam di laut. Alasannya karena ada kata bagai di dalamnya. Yang kedua, ada cinta kita bagai gunung-gunung terbang melintasi angkasa tanpa henti. Bagai di dalamnya. Ya, sudah dari saya. Mohon maaf dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan